12F42. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari P5RA kami dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Subtema Miniatur Rumah Adat 4 Etnis. Rumah adat Bugis. Rumah adat Bugis berfungsi sebagai simbol budaya dan tempat tinggal. Desainnya berupa rumah panggung dengan tiang tinggi, terbuat dari kayu dan tanpa paku. Rumah Bugis terbagi menjadi dua jenis, yaitu Swapraja untuk bangsawan dan Buddha untuk rakyat biasa. Masing-masing mencerminkan status sosial pemiliknya. Rumah ini juga berfungsi sebagai pusat siklus kehidupan dari lahir hingga meninggal. Dalam arsitektur rumah adat Bugis terwujud melalui struktur yang mencerminkan alam semesta. Rumah ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana rangkaian dunia atas, kemudian ada bola dunia tengah dan awal bola yaitu dunia bawah, yang masing-masing mewakili tingkatan kosmos. Bagian atap melambangkan bukti langit seperti uang, sementara kolom rumah dianggap sebagai urili, tempat yang lebih rendah. Keselarasan ini menciptakan hubungan antara manusia dan alam, di mana setiap elemen rumah berfungsi sebagai representasi dari kepercayaan dan nilai-nilai budaya. Angin memiriku pasang ditujui tontongan tu saroa tak kalupa. Balalompua, sebuah rumah adat di Sulawesi Selatan, memiliki arti harfiah sebagai rumah besar yang digunakan oleh para rakyat. Bangunan ini dirancang sesuai dengan tradisi turun-temurun kerajaan tua dan merupakan syarat penting bagi rumah adat suku Makassar, terutama sebagai kediaman rakyat. Arsitektur Balalompua mengambil bentuk rumah panggung, mencerminkan gaya arsitektur tradisional yang ditemukan selama masa penjajahan Goa. Ciri khas dari Balalompua adalah penjagaan warisan budaya fisik dan sejarah arkeologisnya dalam bentuk teknologi dan budaya khas. Rumah adat Balalompua terdiri dari 3 bagian utama. Bagian atasnya disebut sebagai loteng atau pemakang yang berfungsi sebagai plafon. Bagian tengah merupakan badan rumah yang disebut kalebalus, berfungsi sebagai ruang tamu dan kamar tidur. Bagian bawahnya yang disebut dengan pasiringan digunakan sebagai tempat untuk kendaraan. Ketiga bagian ini melambangkan konsep sulapa apa. Sulapa apa adalah falsafah penting dalam rumah adat Makassar yang menggambarkan pandangan alam semesta secara horizontal dengan 4 sisi yang tercermin dalam struktur bangunan mulai dari area tanah hingga bangunan utama, termasuk lego-lego, kalebala, pamakang, banteng, tontongan, dan dinding rumah. Secara vertikal, konsep arsitektur tradisional Makassar memandang alam sebagai 3 kosmos, atas, tengah, dan bawah. Falsafah ini tercermin dalam kumpulan-kumpulan tradisional yang mencakup bulu bata, kalebala, dan pasir. Filosofi ini juga tercermin dalam bentuk bulu bata yang berbentuk prisma segitiga. Penggunaan arsitektur menambah struktur sosial masyarakat Makassar yang terdiri dari Sementarain, Tomaradeka, serta Atas. Yang ketiga, rumah adat Manda. Rumah adat Manda dikenal dengan nama goyang. Rumah ini berbentuk rumah panggung serupa dengan banyak rumah adat di Sulawesi yang didirikan di atas tiang-tiang tinggi. Yang pertama, struktur dan fungsi. Goyang kolong rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang seperti hasil pertanian, peralatan rumah tangga, serta kadang digunakan sebagai kandang ternak. Bagian tengah, ini adalah ruang yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari keluarga, tempat menerima tamu, serta pusat dari kehidupan rumah tangga. Dan terakhir, bagian loteng. Bagian ini berfungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga atau pusaka keluarga. Bagian ini sering tidak diakses sehari-hari dan hanya digunakan saat dibutuhkan. Yang kedua, bahan bangunan. Rumah adat Manda digunakan menggunakan bahan kayu, terutama kayu kulit atau kayu besi, yang terkenal sangat kuat dan tahan lama. Bahan ini dipilih karena ketahanan terhadap cuaca dan usia yang panjang. Dan yang terakhir, filosofi dan nilai budaya. Goyang
bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial. Desain rumah mencerminkan kedekatan masyarakat Mandar dengan alam dan lingkungan sekitar. Di sisi rumah panggung juga memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan membuat rumah tetap hidup. Sang mane-mane tu tonganglah Lalu maju tang lamu Dabu pama susai kale Dan yang terakhir adalah rumah adat Toraja yang biasa disebut Tongkonan Batu Ari. Adalah rumah adat masyarakat Tongkonan Toraja yang lebih sederhana dibandingkan tongkonan lain atau rumah bangsawan. Meskipun lebih sederhana, rumah ini tetap memiliki banyak budaya dan mencerminkan nilai sosial serta spiritual masyarakat Toraja. Tongkonan dipandang sebagai dunia secara mikrokosmos oleh suku Toraja. Salah satu konsep filosofinya adalah kepercayaan masyarakat Toraja terhadap tongkonan. Berdasarkan konstruksi bangunan, tongkonan memiliki nilai filosofis yang mencerminkan dunia. Ada dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Menurut suku Toraja, ikatan itu tersusun dari 5 tongkonan. Pertama adalah bagian atap yang melambangkan dunia atas. Bagian atap ini digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka. Dunia tengah adalah bagian rumah yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sedangkan bagian kolong atau rumah melambangkan dunia bawah. Bagian kolong ini digunakan untuk kandang ternak. Adapun bagian arsitektur utama meliputi atap yang melambangkan perjalanan luhur, tiang yang melambangkan kondisi kehidupan, dinding berhiasan yang tradisional, tandu kerbau yang melambangkan simbol sosial, tangga jalur menuju kehidupan, dan bagian depan yang melambangkan pintu menuju kebersamaan. Ukiran pada tongkonan Batu Ari mencerminkan nilai budaya, spiritual, dan sosial masyarakat Toraja. Namun, dengan pola yang lebih sederhana, ukiran pada tongkonan Batu Ari ini mencerminkan nilai budaya, spiritual, dan sosial. Namun, dengan pola yang lebih sederhana dibandingkan rumah adat bangsawan. Demikianlah presentasi dari P5RA kelas 12 FOP